Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Sekarang kita bertemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga anak-anakku SMP Darul Quran diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk menggapai cita-citanya. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan membahas kuis pembahasan kemarin. Yang pertama, jelaskan dua bentuk pengangguran. Yang kedua, apakah faktor terjadinya kriminalitas? Jelaskan dua bentuk pengangguran. Yang pertama, pengangguran itu ada dua. Yang pertama pengangguran tersamar dan pengangguran lanjut usia, atau biasa disebut dengan pengangguran tersamar dan pengangguran sesungguhnya. Pengangguran tersamar adalah pekerja yang tidak bekerja sepenuhnya sehingga menghasilkan produktivitas rendah. Orang yang ada dalam golongan ini sebenarnya memiliki pekerjaan umum, namun dan pekerjaannya yang memiliki tersebut tidak dijalankan dengan efektif sehingga produktivitasnya sangat rendah atau bisa disebut dengan freelance. Yang kedua, pengangguran sesungguhnya. Pengangguran yang sesungguhnya adalah pengangguran yang terjadi karena usia lanjut, tidak mampu lagi bekerja, tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya, tidak bekerja sama sekali karena pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan pendidikannya yang ia miliki. Contohnya, pensiunan pegawai, orang yang memiliki penyakit menahun, sudah penyakit yang sudah lama itu, dan tidak adanya peluang kerja yang mampu menampung angkatan kerja. Itu yang terjadi. Jadi, selanjutnya, apakah faktor terjadinya kriminalitas? Terjadinya kriminalitas di sini, yang pertama adalah adanya faktornya kemiskinan. Ketika terjadi faktor kemiskinan, otomatis terjadinya kriminalitas. Faktor terjadinya kriminalitas di sini, yang pertama adalah masyarakat. Konsekuensinya, orang-orang yang sibuk mencari pekerjaan, sedangkan lapangan kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginannya para pekerja atau karena dorongan ekonomi yang sangat mendesak, mengakibatkan lahirnya perilaku kriminalitas yang saat ini sangat kompleks dan dengan modus yang semakin bertambah variasinya. Contohnya, faktor ini yang menjadikan kriminalitas akhirnya di situ. Banyak kriminalitas, contohnya penodongan, perampokan, penganiayaan, dan kriminalitas lainnya. Selanjutnya, setelah membahas kuis ini, kita lanjut kepada materi kita. Materi selanjutnya adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Keberagaman di masyarakat atau di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Keanekaragaman ini memiliki potensi sebagai pemicu timbulnya perpecahan jika tidak disikapi dengan baik oleh setiap elemen atau unsur yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah jiwa pluralisme. Pluralisme adalah siap menerima berbagai elemen yang ada di luar diri atau kelompok seperti pluralitas tadi dengan bersikap toleran, memiliki tenggang rasa, menghargai dan menumbuhkan rasa saling percaya mempercayai di dalam masyarakat plural itu tersebut. Selanjutnya, setiap agama, kita sekarang membahas dahulu adalah perbedaan agama. Karena Indonesia ada 6 agama, banyak suku, bangsa, etnik, dan ras dan golongan, banyak sekali, mulai barat sampai timur. Yang kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahangan yang berbeda. Setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut. Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain dapat memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Tentu saja, hanya pemeluk agama Islam yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Namun, demikian, pemeluk agama lain membantu menciptakan suasana agar sholat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita bercampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Kalau kita umat Islam ketika sholat Idul Fitri, terkadang contoh simpelnya toleransi adalah atau pluralitas perbedaan agama di sini. Contoh ketika masih jamek, di sebelahnya kan ada gereja. Terkadang
orang-orang yang sholat Idul Fitri boleh memarkirkan kendaraannya di gereja. Itu terjadi di Jakarta. Dan sebaliknya ketika ada acara Natal, orang-orang non-muslim atau non-Kristen itu boleh parkir mobilnya di parkiran Masjid Istiqlal. Ini adalah bentuk toleransi atau saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan agama, dan menciptakan suasana yang aman, tenang, dan indah ketika orang beribadah, agama lain beribadah, atau agama kita yang beribadah. Ini kan sangat sejuk kalau kita lihat dan kita rasakan. Yang pertama, ada apa aja sih agama di Indonesia ini? Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam di sini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sampai saat ini, agama Islam menjadi agama mayoritas di negara kita. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 8,72%. Hari besar yang dirayakan umat Islam setiap tahunnya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, juga Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Nuzulul Quran. Selain itu, hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melakukan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Ini adalah berikut agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas agama Islam. Ini adalah penjelasan agama Islam karena di agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Kristen Protestan di Indonesia sebanyak 6,96%. Agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 melalui Gereja Assyria yang berdiri di dua tempat. Yang pertama di Pancur Deli Serdang dan Baru Tapanuli Tengah, Sumatera. Namun perkembangan agama Kristen Protestan bertambah pesat ketika kedatangan para pedagang dari Belanda. Selain perdagangan, orang-orang Belanda atau VOC sambil menyebarkan agama Kristen Protestan. Umat Kristen Protestan memiliki hari-hari penting yang selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Jadi, agama Kristen Protestan di sini dibawa oleh para pedagang atau disebut dengan orang-orang Belanda atau VOC. Sama dengan agama Islam yang datang ke Nusantara, itu dibawa oleh saudagar-saudagar Islam atau pertama di daerah Sumatera ataupun biasa kita sebut dengan Samudra Pasai. Jadi agama-agama ini kebanyakan dibawa oleh para pedagang sambil berdagang sambil menyebarkan agamanya. Selanjutnya adalah agama Kristen Katolik. Sejarah gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Kepulauan Maluku. Orang pertama menjadi Katolik adalah orang Maluku atau disebut dengan Kolano, kepala kampung Mamuya, sekarang disebut dengan Maluku Utara, yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Kristen Katolik di Indonesia sebanyak 2,9%. Dari total penduduk Indonesia, sebanyak 2,347,641,326 orang. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Sebelum tahun baru, biasanya kan pasti ada peringatan hari Natal. Itu adalah disebut dengan agama Kristen Katolik. Ini bedanya agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik dalam perayaan hari besarnya. Selanjutnya adalah agama Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi. Kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu antara lain Kerajaan Kutai, Mataram, dan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha bertahan selama 16 abad. Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu di Indonesia sebanyak 1,69% dari total penduduk Indonesia. Umat Hindu memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati seperti Hari Raya Galungan, Nyepi, dan Hari Saraswati. Mungkin kalau sekarang agama Hindu mayoritasnya kebanyakan berada di Bali untuk penganutnya. Mungkin kalau saya datang ke Bali banyak corak-corak Hindu atau orang-orang yang beragama Hindu atau pakaian-pakaian Hindu yang untuk orang sembahyang di sana. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia. Masuk ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama. Contoh kerajaan bercorak Buddha Indonesia antara lain Kerajaan Sriwijaya, Majapahit,
Menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu Indonesia sebanyak 0,72% dari total penduduk Indonesia. Umat Buddha memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, misalnya Hari Waisak dan Ulambana. Ini adalah agama Buddha. Kalau kita melihat, mungkin tidak asing lah kalau kita mengetahui agama Buddha. Mungkin kalau Borobudur itu adalah tren dari ataupun corak bangunan yang bercorak Buddha. Mungkin ada yang disebut dengan, kalau di agama Islam ada yang namanya Ustadz, Kiai, kalau di sana ada yang namanya Biksu. Mungkin sebelah kanan samain gambar ini adalah patung Buddha. Jadi di Indonesia banyak, contoh di Mojokerto ada yang namanya Buddha Tidur. Itu ada beberapa daerah yang memiliki patung Buddha Tidur. Tidak hanya dibuat sembahyang, akhirnya mereka sebagai destinasi wisata juga. Tapi jangan lupa kita harus saling menghormati satu sama lain, karena kita agama mayoritas, agama Islam, harus menghargai agama lain. Jadi tidak boleh sembarangan untuk masuk ke tempat, harus permisi ketika masuk tempat ataupun tempat ibadah orang atau tempat persembahyangan orang. Selanjutnya adalah agama Konghucu. Pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa mulai mendapat kembali pengakuan atas identitas mereka sejak masa kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Umat Konghucu memiliki hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional disebut dengan yaitu Hari Raya Imlek. Jadi kalau sama kata agama Konghucu mungkin nggak asing dengan adanya namanya kelenteng. Yang pertama kelenteng, yang kedua adalah barongsai. Itu adalah barongsai ketika kegiatan-kegiatannya ada yang di kelenteng. Jadi mungkin di setiap daerah pasti ada yang kelenteng. Kalau di Malang kelenteng itu ada di dekatnya pasar besar. Jadi pasti ramai ketika ada perayaan-perayaan, apalagi perayaan Imlek di situ. Jadi agama Tionghoa ini atau agama Konghucu ini baru belum menjabatnya Gus Dur, belum adanya namanya pengakuan atau secara legal untuk sebuah agama Konghucu ini. Jadi ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, agama Konghucu dilegalkan oleh negara. Mungkin itu saja dari anak-anakku semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan semua bermanfaat. Ketika ada pertanyaan ataupun ingin ditanyakan bisa melalui grup yang sudah tersedia. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, semoga dipermudah oleh Allah. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.